أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بسيدنا محمد، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة توسع بها الأرزاق وتحسن بها الأخلاق وتدفع بها البلايا والمشاق، وعلى آله وصحبه إلى يوم التلاق. أما بعد. Yang saya muliakan para sepuh, para alim, tokoh masyarakat Desa Astapada. Yang saya muliakan semua pihak yang sudah menjadikan acara ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik. Tokoh masyarakat, aparat Desa Astapada kalau memang hadir, dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ketinggalan hadrah, teman-teman hadrah dari Pekalongan. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu, bermuwajah, bersilaturahmi. Tasyakur kita kepada Allah, senangnya kita kepada Allah atas nikmat Allah yang telah menjadikan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam ini kita sama-sama berbahagia, bungah, senang. Karena senangnya itulah kita tidak menghiraukan tetesan hujan yang ada saat ini. Justru kita berharap mudah-mudahan setiap tetesan air yang ada pada diri kita, yang Allah jatuhkan malam ini, semua adalah tetesan rahmat yang menjadikan Allah berkenan mengabulkan semua doa-doa kita. Kang beli kudanan, dongai beli dijabah. Iya tak? Oh iya. Ya, baik yang kehujanan ataupun yang tidak, ya semua doanya diijabah oleh Allah. Karena diiringi rahmat Allah, mudah-mudahan tetesan hujan itu pun memohon kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jaga tewis bengi enake sedelata sebentar. Udan loh, udan aja suwe-suwe, udan. Ya. Enaknya sebentar atau sedelat? Temenan ki, temenan. Oh, kita lagi dongeng ente balik. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam setiap peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam intinya adalah kegembiraan kita. Tasyakur kita kepada Allah. Maka wajar ya, dalam keadaan senang itu ya, kita tidak menghiraukan apa yang terjadi. Bahkan alhamdulillah di dalam keadaan senang pun kita masih bisa ingat kepada Allah. Masih mengingat Allah, masih mengingat
dan berusaha selalu mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya mulu dan iku adalah ungkapan senenge kita ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam setiap hati kita, di dalam setiap hati orang yang iman kepada Allah, pasti di dalamnya ada seneng ning Kanjeng Nabi. Nah, seneng itu apa sih? Ma maknal cinta? Ada yang tahu? Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Rosyad panjang lebar. Ya. Tentang cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil apa yang sudah disampaikannya. Senang itu ada dua. Cepetan belah ambilan gelis. Yang pertama hubbun tabi'i. Ya, cinta normal, naluri. Ya. Di dalam setiap manusia pasti senang yang namanya enak, santai, selonjor, tidak capek, tapi lamun mati manjing suarga. Suarga siapa ke? Ya. Pasti setiap orang berharap semacam itu. Setiap manusia pasti senang akan keindahan. Ya. Setiap manusia pasti akan senang terlihat baik. Itu adalah naluri manusia. Dah, senengnya kita ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Jawa ngerti ya? Hah? Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ki? Atau bahasa Jepang? Ya. Cintanya kita kepada kayak dreng ngomongin kok kita ya. Ya. Senengnya kita ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu seneng yang seperti apa? Karena seneng itu banyak. Ana senengnya kita ning wong tua, ana senengnya kita ning anak, ada senengnya kita kepada sesama. Senengnya kita ning Kanjeng Nabi yang dianjurkan oleh syariat, yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku seneng kang kepriben. Ya. Senang yang seperti apa? Karena senang ada dua, ada hubbun tabi'i, ada hubbun ikhtiyari. Senang yang sifatnya naluri, normal, bawaan manusia, watak manusia. Ya. Ada senang yang sifatnya itu diusahakan, diupayakan. Aslinya si beli senang cuma karena ngarap-ngarap suarga, ya senang. Ya. Saya mau tanya, seneng update status tak seneng baca Al-Quran di HP tuh? Aja bohong. Nih kita lagi sholawatan nih. Tuh HP nyala kan? Yang dibaca status atau sholawatan? Kang bohong, wetenge busung. Dah. Ya. Pasti. Ya. Dah, yang semacam itu senangnya kita ke hal-hal semacam itu tuh. Ya. Ketika kita jadikan sarana untuk bisa dekat kepada Allah, aslinya si beli senang maca Quran tuh pegel beli. Pegel beli. Sholawatan pegel beli. Ya ente beli maca nyangan kang maca kian. Ente cuma joget bendera.
Tapi kan kita masih bisa senang mendengarkan sholawatan. Betul? Karena suaranya enak. Siapa tadi suaranya? Ente siapa namanya? Muhammad Adib. Oh. FB-nya? Ya. Gitu. Ya. Itu naluri. Wajar. Kalau kita manusia susah untuk diajak ibadah, diajak berbuat baik. Seandainya tanpa tujuan surga, tanpa tujuan akhirat, ya kalau bukan sholawatan, kalau tidak cari ganjaran, masa kieu kita udan-udanan bengi-bengi mengedan? Iya kan? Kiang beli. Pokoknya basah kita teles, kayak ngompol. Tapi karena Arab ketemu ente, alhamdulillah. Ya. Tigo. Bu. Dalam nun tak apa? Ya. Tigo. Senang ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ringkas saja. Di dalam tafsir disebutkan ketika Allah dawuh dalam setunggal ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Lamun kita ngaku demen ning Gusti Allah, fattabi'uni jare Kanjeng Nabi Muhammad, maka ngintilah ning kula. Ya. Demen ning Gusti Allah, kita tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali seneng ning Kanjeng Nabi. Dan kita tidak akan bisa seneng ning Kanjeng Nabi kecuali melalui guru kita. Ya. Yang nyusun maulid tuh pernah mengatakan, ya, Isnani idza dzakartahuma qarrabta minka ilallah. Ada dua hal, ya, yang kalau kita ingat dua hal ini maka kita bisa dekat kepada Allah. Ya. Dua orang ini yang menjadikan kita bisa mengenal Allah. Dua manusia ini yang menjadikan kita bisa sampai kepada Allah. Yang pertama, Nabiyuka sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita kudu seneng ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah alhamdulillah mulnya kita di majelis ini, ya, di pertemuan ini untuk memperingati, ya, kelahiran yang orang yang paling kita cintai, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita kepada Nabi Muhammad tidak bertepuk sebelah tangan. Ya, mudah-mudahan Nabi Muhammad pun berkenan untuk senang dan cinta kepada kita. Ya, sakitnya kalau cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya, kita seneng ning Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi beli seneng ning sampean. Mungkin tidak kira-kira. Kira-kira gitu. Ya, kira-kira kita berhak tidak mendapatkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Yang pertama Nabi Muhammad. Dan kita bisa kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui guru kita. Ya. Maka carilah guru yang bisa mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad. Ya. Wah, sekarang kan bingung, guru banyak nih. Wah. Belajar kepada orang yang menjadikan kita merasa
tidak menjadi orang yang paling benar. Itu adalah guru terbaik. Dah. Senang ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tafsir iku disebutkan alamat senang ning Gusti Allah adalah senang dawe Gusti Allah. Senang ning Al-Qur'an. Sampean senang beli ning Al-Qur'an. Senang beli. Lebih banyak baca Quran, baca status. Hah? Baca Quran tak baca status nih. Update Al-Quran tak update status. Cek sira bonggan. Bonggan. Ya. Yang akan menyelamatkan kita di kuburan status kita tak Al-Quran yang kita baca. Ya bonggan. Jaga tewis bengi ngaji eling-eling mongganan. Balik diadang ning wong ireng sirah. Itu. Yang akan menyelamatkan kita bukan status kita, bukan update-nya kita kepada status medsos kita, tapi Al-Quran yang kita baca. Alhamdulillah kita semua orang yang senang baca Quran. Jawabnya rada awang-awangan. Ya. Jawabnya ragu-ragu. Tapi mudah-mudahan setelah dari sini semangat baca Quran. Ya. Tidak nunggu bulan puasa hatam Al-Quran. Nah, mudah-mudahan mau kiyang insya Allah. Alamat senang ning Gusti Allah adalah senang ning Al-Quran. Dan alamat senang Al-Quran adalah senang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kang nyampekaken Al-Quran kepada kita, yaitu lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamat senang ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi sudah disampaikan, senang mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad. Ya, banyak kesunahan. Ya, ambil yang paling gampang. Ya. Kira-kira yang paling gampang apa sunnah Nabi itu? Sholawat tak mesem. Mesem tak senyum. Senyum tak gemuyu. Gemuyu tak ngekek. Ari mau ngekek sunnah bukan? Tadi ngekek tuh sunnah bukan? Ya, senyum yang paling gampang, tidak mengenal waktu. Kang penting ente melek, kita melek, ketemu orang senyum. Syaratnya harus ketemu orang. Ya iyalah. Ya iya. Ya, syaratnya harus bertemu dengan gitu. Al-Imam Ibnul Battal radhiyallahu an pernah mengatakan, inna liqa'an nas bitabassumi wa talaqatil wajhi min akhlaqin nubuwah. Ketika kita berpapasan bertemu dengan manusia, kemudian kita perlihatkan wajah yang enak dilihat, senyum, bitabassum, senyum, wa talaqatil wajhi, dan wajah yang enak dilihat. Ya. Min akhlaqin nubuwah, akhlak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba kita baca hadisnya. Ya. Nabi setiap ketemu orang senyum. Bahkan Nabi selalu sebagai orang yang pertama mengucapkan salam walaupun ketemu dengan anak kecil. Tidak jaim Nabi. Ya, tahu jaim? Ya.
selalu pertama mengucapkan salam walaupun bertemu dengan anak kecil. Ya, senyum dengan salam. Satu paket nih. Ya. Lamun salam saja beli senyum belenak. Bro, sampean salam ning bater, Assalamualaikum tapi raya mangut. Enak boleh? Waalaikum. Enak tidak? Mending beli salam tapi senyum. Karena di dalam senyum mengandung sejuta arti. Cie. Hah? Wis bengi cie. Ya. Di dalam senyum itu mengandung sejuta, ada makna yang tidak bisa diutarakan dengan senyum. Angel lah nerjemahkan senyum itu. Ya. Satu. Yang kedua, di saat kita senyum, maka sesungguhnya ya, senyum itu tidak bisa keluar dari orang yang di dalamnya ada sifat takabur, sifat merasa lebih mulia. Makanya Al-Imam Ibnu Battal mengatakan min akhlaqin nubuwah, akhlak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa innahu munafin lil kibri. Ya. Karena senyum itu bertolak belakang dengan sifat takabur, sifat ngerasa lebih mulia. Kalau kita ngerasa lebih mulia terhadap seseorang, maka angel kanggo kita mesem dengan lebih mulia ngerasai. Ya. Bisa senyum, bisa di dalam setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua, inilah hebatnya peringatan Maulid. Semua orang yang hadir dalam keadaan bergembira, langkah kang merengut. Bro, lihat samping kita, disenggol sidik mesem. Hehehe, mesem hehehe, mesem bukan hehehe, amma hehehe. Ya, senyum ya, jangan ada suaranya, hehehe, ada suaranya. Giginya kelihatan, bibirnya ditarik, tapi langkah suaranya. Bisa. Wong wadon bisa beli. Mengkonon bae aja. Ya. Ya senyumnya ning wong wadon aja ning wong lanang. Bahaya. Ya. Hah? Pengen disenyumin ning wong wadon. Pengen beli. Hah? Sian deh lu. Satu. Senyum. Ya. Dan perlihatkanlah wajah yang enak dilihat. Kalaupun tidak senyum, kang penting aja merengut. Ya. Senyum si beli, tapi beli merengut. Ada datar wajahnya, tapi yang lihat tuh enak. Itu akhlak Nabi kita Muhammad. Dan setiap senyum itu berlawanan dengan sifat takabur. Tidak mungkin kalau di hati kita ada sifat takabur, kita mau senyum kepada orang yang kita temui. Yang kedua, wajalibun lil mahabbati, dan setiap senyum itu mendatangkan senang, kebaikan. Ya. Itu sunnah. Di antara sekian sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kang paling gampang senyum. Ya. Begitu. Senyume aja bari merengut. Paham ya? Bisa pulang dari sini harus bisa senyum bari merengut.
Salam bari senyum. Ya. Setengah rolas ki. Ya. Jadi ya. Wa alamatu hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbu sunnatihi. Ya. Dan alamat senang ning Kanjeng Nabi adalah senang ning sunnahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan alamat tanda dari semuanya senang ning Gusti Allah, senang ning Al-Qur'an, senang ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaiku hubbul akhirah, senang ning akhirat. Senang ning akhirat. Senang di ning akhirat. Kita capek-capek kehujanan berharap ganjaran saking Gusti. Di mana ganjaran itu? Akhirat. Ya. Kita jauh-jauh dari rumah datang ke majelis ini berharap ganjaran saking Gusti Allah. Ya. Di mana tempatnya ganjaran? Ning akhirat. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah. Semua usaha kita untuk tekaning tempat iki mendapat balasan terbaik dari Allah. Nah, Allah jadikan kita tiang kang bisa seneng ning Kanjeng Nabi. Nah, seneng beli, seneng beli. Hah? Alhamdulillah. Kang nom-nom ngacung, Kang nom-nom ngacung. Yang muda-muda ngacung. Ngacung. Kang tua ngacung awas. Yang saya panggil Kang nom-nom wis tua melu ngacung ngapun nom marane. Ya. Itu. Dah. Hah? Itu. Balik lagi. Ya. Apa yang disampaikan oleh Sahibul Maulid. Ya. Guru kitalah yang mengenalkan kita. Cari guru yang kira-kira mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Zaman kini kan guru pirang-pirang nih. Oh. Ya. Keder. Ya. Begitu. Maka perbanyak baca sholawat, insya Allah Allah akan pertemukan kita kepada guru terbaik kita. Ya. Maaf, zaman sekarang wong ngaji ku isiye. Zaman sekarang nih, isiye wong beli ngaji lan bari wong salah ngaji. Salah ngaji. Ngaji je salah. Mungkin tidak ngaji je salah. Tas salah ngaji. Ya. Begitu. Ya. Insya Allah semua ulama yang di Cirebon sih alhamdulillah. Ya. Masih tetap istiqomah lillahi ta'ala. Ya. Begitu. Insya Allah. Jadi dijamin. Ceceke. Pasti benernya. Insya Allah, sanadnya nyambung kabeh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ya wis bengi berarti harus digas sedikit ambiran sampeane rada melek. Ya. Iku dilalae orang kita ngomong udahnya mandeg. Jadi rabubar keder. Ya. Iku. Hah? Orang kita pelagat kan udah nih mandek kok. Ya, mau be ngomong kasan bos. Ya, tiga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ya, perbanyak baca sholawat karena sholawat itu manfaatnya banyak sudah disebutkan oleh tadi, sudah habis tuh. Apa yang disampaikan oleh beliau itu semuanya sudah mencakup. Tinggal priben kita lelakone. Ya.
Kira-kira bisa tidak yang disampaikan oleh beliau tadi itu? Ya. Buat ibu, ya. Buat yang sepuh-sepuh, baca sholawat diniati kanggo anak. Buat yang muda-muda, kalau memang pengen cepet punya jodoh, pengen? Kang jawab, Kang Wadon, silan jawab beli. Pengen kawin beli? Diem dulu, nanti dulu. Laki-laki aja ngeciri kaken sih. Yang saya tanya laki-laki dulu. Pengen kawin beli? Pengen kawin beli? Pengen kawin maning beli? Kutuk sih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ya, gitu. Apapun yang kita niatkan, insya Allah dengan sholawat dijabah oleh Allah. Yang penting perbanyak sholawat, minimal 300 atau 313. Akeh beli 313 atau 300. Banyak tidak? Banyak tidak? Ya. Wasiat saya, nasihat saya kepada diri saya, yuk kita perbanyak baca sholawat, perbanyak baca Al-Quran. Hafal tidak Quran? Hafal tidak? Bukan 30 juz. Fatihah hafal tidak? Nah, Fatihah hafal kan? Ihdinas siratal ladzina. Perbanyak baca ayat itu. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang Engkau beri nikmat. Siapa sih? Ya. Di ayat yang lain Allah jelaskan, may yuti'illaha war rasul, siapa orangnya yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Merekalah orang-orang yang akan mendapat nikmat, diberi nikmat oleh Allah. Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, was-salihin, wasyuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah yang disebutkan. Ya. Jadi ayat itu menjelaskan ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi lamun sampean pengen kumpul bari Kanjeng Nabi, pengen beli. Pengen kumpul bari wong bagus, pengen beli. Senejan durung bisa bagus, pengen beli. Pengen beli. Kita kan belum bisa berbuat bagus. Iya kan? Iya kan? Ya. Lagi belajar berbuat baik. Ya. Seneng ning Kanjeng Nabi durung bisa lelakon sunnah, durung bisa, bukan beli gelem. Ya. Seneng ning wong bagus, durung bisa lelakon bagus. Ya. Karena senengnya kita ning Kanjeng Nabi ning wong bagus cuma seneng semacam itu. Bukan kayak senengnya salah setunggal sahabat wadon. Cerita. Dulu anak wong wadon ning kota Madinah, kang ketika perang Uhud, wong tuae mati, bapae mati, lakie mati, sedulure mati. 3 orang mati sekaligus. Ya. Bapak, laki, saudara. Bapak, laki, saudara. Pak, kira. Iya, bapak, laki, saudara. Ketika perang Uhud iki 3 orang yang beliau cintai iki mati kabeh. Gitu Kanjeng Nabi teka, kang ditakoni oleh wong wadon iki bukan endi laki kita. Ya. Amben lamun laki teka seneng beli. Bu, ibu, yang ibu-ibu ngacung. Cung, ditakoni menang mau
dikongkon ngacung-ngacung. Ya. Bu, lamun sampean laki sampean balik menggawe senang beli. Alhamdulillah masih demen beli ning laki sampean. Demene tanggal 6 bae tanggal tua keding. Yang jawab yang tua ya. Ya. Hah? Bego. Lamun laki sampean dugi bu, sambut dengan senyum. Sekarang penting mesem bae ya. Aja takon olipira. Ya, laki teka mesem bari mengenet. Olipira. Ya. Bego. Niki sahabat iki kebetulan saat perang Uhud iku 3 orang yang dia cintai mati kabeh. Wong tuae mati, lakie mati, sedulure mati. Dalam satu waktu kehilangan 3 manusia yang dia cintai. Berat. Tapi hebatnya ketika Kanjeng Nabi lan para sahabat datang pulang dari perang Uhud, kang ditakoni bukan lakie. Yang ditanya bukan bapaknya, mana bapak saya? Ya, kang ditakoni ma fa'ala Rasulullah, Kanjeng Nabi priben keadaannya? Dijawab oleh sahabat, faqalu ya, alhamdulillah kama tuhibbi. Kanjeng Nabi waras. Ya. Cukup dengan jawaban itu boleh. Arinihi hatta anzur ilaihi. Coba ndi warasku kayak apa warase? Ya. Masih penasaran? Ya. Digo. Sebelum deleng Kanjeng Nabi masih durung percaya, belum yakin waras. Ya. Sehingga wong wadon iki maksa bilang Kanjeng Nabi warasnya kayak apa? Arinihi hatta anzur ilai. Ya, akhirnya ditodokakan dengan sahabat. Niko Kanjeng Nabi. Ya. Begitu ndeleng Kanjeng Nabi dalam keadaan waras, sehat, ya. Walaupun sebagian wajah Kanjeng Nabi terluka karena ning perang Uhud umat Islam Kanjeng Nabi ya bego mendapatkan kemenangan dengan susah payah. Iki wong ngucap kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulullah. Setiap musibah, apapun musibahnya, apapun belaye, kang penting Kanjeng Nabi wutuh. Ya. Bego. Iku cinta ning Kanjeng Nabi. Kelas kita bukan cinta kang model mengkonon kayak jauh. Ya. Atau kayak senengnya Hasan bin Thabit radhiyallahu an. Ya. Salah setunggal penyair ya. Yang diberi umur panjang oleh Allah 120 tahun, 60 tahun netepining agama jahiliyah, 60 tahun netepining Islam. Beliau adalah penyair. Pirang-pirang syairnya ya setelah Islam ya nyebutakan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau iki pernah dawuh lama nazartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'tu yadayya ala. Ketika saya memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka saya letakkan tangan saya ning mata kula. Ya. Khaufan min dhihabi basari. Khawatir matae penglihatannya hilang. Matae lamur, pernah lamur beli? Pernah? Maca HP suwe-suwe. Setengah jam, pernah tidak? Pernah tidak? Sejam. Itu kalau kita
buka HP setengah jam suwe-suwe lamur Pak. Ya. Pernah baca Al-Quran 1 jam, lamur beli kira-kira? Nah, tidak ada sejarahnya orang yang baca Al-Quran kesuwen maca Quran lamur. Ya, tidak ada loh. Ya, tidak ada sejarahnya. Tapi wong kang beli yang maca Quran, insya Allah gelis lamur. Ya. Iku Hasan atau Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Begitu ndeleng wajah Kanjeng Nabi, karena keasikan melihat wajah Kanjeng Nabi, khawatir matanya lamur. Tidak sadar penglihatannya hilang. Apakah demen kang semacam itu? Bukan. Kelas kita untuk seneng kang semacam itu masih jauh. Ya. Kelas kita cuma modal demen senang. Dan insya Allah demen kang semacam itu untuk permulaan beli masalah. Insya Allah. Ya. Tiga. Mudah-mudahan ya. Tiga. Demennya kita kang semacam itu insya Allah manfaat. Ya. Demening Kanjeng Nabi, demening wong bagus, walaupun kita belum bisa melakukan kebaikan. Betul? Kang penting seneng dikit. Seneng ning kebagusan, seneng ning Kanjeng Nabi adalah baik. Seneng ning lelakon bagus itu baik, walaupun kita durung lelakon bagus. Ya, tidak mungkin kita gelem lelakon bagus lamun kita burung senang. Kang penting seneng dikit. Ana wong muludan senang. Senang beli. Senang beli. Senang beli. Hah? Ana wong marhabanan senang. Ya, ana wong ngaji senang. Ana wong apa maning? Yang penting senang, mudah-mudahan senang. Inilah yang membawa kita untuk mudah melakukan kebaikan. Ya, sehingga kebaikan yang kita lakukan bisa mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ya, wis. Ya. 45 menit cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Allah jadikan kita wong kang bisa senang ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua doa kita diijabah oleh Allah. Tidak keluar kita dari majlis ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya pahalanya kita kirimkan untuk orang tua kita. Dan mudah-mudahan kita diberi selalu kemudahan oleh Allah agar lisan-lisan kita mudah untuk menyebut dan mengagungkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimudahkan oleh Allah lisan kita untuk membaca kalamullah, dimudahkan lisan kita untuk mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting tidak mati kita kecuali dengan kalimat ya, yang membawa kita bisa menghadap Allah dengan baik. Kalimat thayyibah la ilaha il Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat terbaik, kalimat yang paling penting yang disebut kalimat tauhid, tapi sengaja Allah pilihkan makhrajnya dari makhraj yang paling mudah. Ya. Mudah-mudahan itulah kalimat yang akan kita ucapkan akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita diberi nikmat oleh Allah untuk bisa memandang wajah Allah, memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang yang masuk surga semuanya berseri, enak dilihat. Dan nanti semua yang ada di surga akan bisa mendapat nikmat terbesar, yaitu memandang wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pengen manjing surga dikit, pengen mati dikit. Gelem beli balik singkene ya. Yang penting kapanpun kita wafat urusan Allah, tapi kita nyuwun ning Gusti Allah
Ya, menghadap Allah, diberi wafat dalam keadaan terbaik, di tempat terbaik, dan lagi lelakon baik. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir li wa liwalidayya wal muslimin amin. Saking gulas dan mawon, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi mauidul hasanah yang baru saja disampaikan oleh guru mulia kita Habib Hasanin bin Yahya dari Jawa Satu Cirebon. Semoga apa yang baru disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya kami atas nama pemandu acara dan segenap jajaran panitia Astapada Bersolawat Jilid 7 menghaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Anda sekalian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di tahun depan di Astapada Bersolawat Jilid yang ke-8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk seluruh panitia.